Halo semua, nama saya Lara. Selamat datang di channel YouTube ini. Aditya Hanafi, atau yang lebih dikenal dengan nama Hanafi, merupakan seorang pemuda yang lahir dan besar di Jakarta Timur. Tak banyak informasi yang menjelaskan mengenai profil lengkap Aditya Hanafi. Diketahui, ia lulus Politeknik Statistika STIS pada tahun 2020. Setelah itu, ia diterima sebagai ASN di Badan Pusat Statistik atau BPS dan ditempatkan di BPS Halmahera Timur. Hanafi dikenal sebagai sosok yang ramah dan berprestasi di lingkungan kerjanya. Ia bahkan dinobatkan menjadi pegawai teladan di BPS Halmahera pada Januari tahun 2025. Namun sayangnya, prestasi profesionalnya tidak sebanding dengan kehidupan pribadinya. Hanafi diam-diam menghadapi masalah keuangan yang serius. Meskipun gaji seorang ASN di BPS termasuk salah satu yang tergolong tinggi, ia memiliki utang pinjaman online atau pinjol yang menumpuk dan juga kecanduan judi online. Masalah keuangan Hanafi semakin rumit ketika kekasihnya Almira Fajriati Marsaoli menuntut agar mereka segera menikah. Hal ini membuat Hanafi semakin terdesak untuk mencari uang tambahan guna menutupi masalah keuangannya, serta biaya pernikahan yang dijadwalkan pada tanggal 27 Juli tahun 2025. Hanafi kemudian memutuskan untuk meminjam uang pada rekan kerjanya. Pada tanggal 16 Juli tahun 2025, Hanafi mendatangi Karya Listianti Pertiwi, atau yang akrab disapa Tiwi, teman sekantor yang berusia 30 tahun dan tinggal serumah dengan calon istrinya yaitu Almira. Hanafi, Almira, dan Tiwi merupakan lulusan universitas yang sama, yakni Politeknik Statistika STIS yang berlokasi di Jakarta Timur, di mana Tiwi merupakan senior Hanafi dan Almira. Perempuan asal Magelang ini tercatat sebagai mahasiswa di Politeknik Statistika mulai tahun 2014. Hanafi tercatat sebagai mahasiswa di tahun 2016, dan Almira mulai tercatat sebagai mahasiswa di tahun 2017. Saat menemui Tiwi, Hanafi kemudian meminta agar Tiwi meminjamkan uang sebesar 30 juta kepadanya untuk biaya menikah. Namun saat itu Tiwi menolak dengan sopan untuk meminjamkan uang kepada Hanafi. Sayangnya, penolakan ini tidak dipercaya oleh Hanafi. Ia meyakini Tiwi memiliki uang lebih dari yang dibutuhkannya. Hal ini kemudian membuat Hanafi gelap mata dan menyusun rencana untuk melakukan tindakan jahat pada Tiwi. Hanafi kemudian diam-diam masuk ke dalam rumah dinas BPS di Kecamatan Kota Maba yang selama ini dihuni oleh kekasihnya bersama Tiwi, menggunakan kunci duplikat yang ia miliki. Ia kemudian bersembunyi di dalam kamar Almira kekasihnya yang saat itu kosong, karena Almira sedang di Ternate menyiapkan acara pernikahan mereka. Selama kurang lebih 2 hari, Hanafi terus-menerus memantau kegiatan Tiwi dari dalam kamar tersebut tanpa disadari oleh Tiwi. Ia mengawasi gerak-gerik serta menghafalkan kebiasaan Tiwi sehari-hari. Lalu, 3 hari setelah penolakan Tiwi untuk meminjamkan uang, yakni pada tanggal 19 Juli pukul 05.22 waktu Indonesia Timur, saat Tiwi sendirian, Hanafi kemudian menyerang Tiwi secara brutal. Ia menutup mulut Tiwi, mengikat kedua tangannya, melakukan pelecehan seksual pada Tiwi, kemudian mengambil ponsel Tiwi dan memaksa untuk memberikan sandi seluruh akun perbankan milik Tiwi. Setelah itu Hanafi mentransfer 38 juta rupiah ke GoPay miliknya. Untuk menyamarkan jejak, uang 38 juta tersebut ditransfer ke akun GoPay milik Tiwi, lalu dikirimkan ke rekeningnya sendiri, yang kemudian ia gunakan untuk deposit judi online. Hanafi juga mengajukan pinjaman online sebesar 50 juta rupiah atas nama Tiwi pada aplikasi Jenius. Tak hanya uang di rekening dan pinjaman online, Hanafi tak lupa mengambil uang tunai senilai 400.000 rupiah yang ada di dalam kamar Tiwi saat itu, sehingga total uang yang dirampas oleh Hanafi mencapai 89 juta. Setelah mendapatkan apa yang diinginkan, Hanafi kemudian menghilangkan nyawa Tiwi dengan membekap mulut Tiwi menggunakan duct tape dan bantal.
hingga Tiwi kehabisan oksigen dan kehilangan nyawa. Hanafi kemudian mencari di Google tanda-tanda orang yang telah meninggal untuk memastikan bahwa Tiwi telah meninggal dunia. Agar kejahatannya tidak diketahui oleh orang lain, Hanafi kemudian mengajukan cuti di tanggal 21 hingga 25 Juli tahun 2025 dengan mengatasnamakan Tiwi. Cuti tersebut diajukan secara online menggunakan ponsel Tiwi dengan menuliskan kota Magelang sebagai alasan agar terkesan Tiwi sedang pulang ke kampung halamannya. Setelah mengajukan cuti dan membawa seluruh uang milik Tiwi, Hanafi lalu kabur membawa 2 ponsel Tiwi dan membalas chat-chat yang masuk ke ponsel Tiwi dan bersikap seolah-olah ia adalah Tiwi. Kepada teman kantor yang menanyakan alasan Tiwi mengajukan cuti, Hanafi membalas dengan alasan sedang ingin menenangkan diri. Hanafi bahkan memposting ulang tweet yang mengesankan bahwa Tiwi sedang mengalami masalah dan mengubah biografi di akun Twitter milik Tiwi agar orang-orang yang mengenal Tiwi berasumsi Tiwi sedang mengalami masalah mental dan butuh menenangkan diri. Merasa semuanya berjalan sesuai rencana, Hanafi kemudian mengunci pintu rumah dinas BPS dari luar untuk mengesankan rumah tersebut terkunci dari dalam. Ia lalu menyewa mobil menuju ke Sofifi dan Ternate, menemui calon istrinya kembali dan mempersiapkan pernikahannya di tanggal 27 Juli tahun 2025. Hanafi sempat membuang ponsel dan charger ponsel milik Tiwi di beberapa tempat berbeda sebelum melangsungkan pernikahan bersama Almira di tanggal 27 Juli tahun 2025. Dalam video yang beredar di media sosial, ekspresi Hanafi tampak bahagia dengan senyum sumringah dan candaan yang menghiasi wajahnya. Tak tampak sedikit pun raut wajah yang mengesankan penyesalan ataupun kekhawatiran. Ia baru saja menghabisi nyawa teman sekantornya, yang juga merupakan teman serumah istrinya dan senior saat mereka sedang berkuliah. Pada hari Senin tanggal 28 Juli tahun 2025, teman-teman sekantor Tiwi mulai mempertanyakan keberadaan Tiwi. Sebab Tiwi diketahui sebagai ASN yang tidak pernah mangkir dalam menjalankan tugas. Apalagi pada tanggal 23 Juli tahun 2025, Tiwi seharusnya mengikuti jadwal penugasan. Namun saat itu, ia mengajukan cuti mendadak selama 1 minggu. Bukan hanya di tanggal 28 Juli, Tiwi juga tetap tak terlihat hingga tanggal 30 Juli tahun 2025. Karena merasa khawatir dengan ketidakhadiran Tiwi yang janggal selama menjadi ASN BPS di Halmahera Timur, teman sekantor Tiwi lalu berinisiatif menghubungi keluarga Tiwi di Magelang. Namun saat dihubungi, keluarga Tiwi mengatakan tidak mengetahui di mana keberadaan Tiwi. Hal ini semakin membingungkan, mengingat Tiwi mengaku cuti ke Magelang. Atas dasar inilah, rekan sekantor Tiwi dan security mendatangi rumah dinas BPS yang ditinggali oleh Tiwi bersama Almira. Saat didatangi, kondisi rumah tersebut dalam keadaan terkunci. Tercium aroma yang tidak sedap berasal dari rumah dinas tersebut. Rekan sekantor dan juga security lalu membongkar paksa jendela. Saat berhasil memasuki rumah, mereka menemukan kondisi Tiwi yang sudah tak bernyawa di dalam kamar dengan fisik yang sudah mengalami perubahan. Spekulasi kemudian bermunculan, Tiwi sedang sakit atau melakukan sesuatu yang mengakibatkannya kehilangan nyawa. Hal ini didukung oleh postingan di akun sosial media Tiwi, balasan chat ke teman kantor, serta alasan cuti yang diajukan Tiwi. Namun, kejanggalan mulai muncul saat polisi membawa jenazah Tiwi ke rumah sakit. Polisi menemukan sejumlah bekas kekerasan tumpul di bagian dagu Tiwi, serta tidak sinkronnya keterangan beberapa saksi dengan waktu perkiraan kematian Tiwi, di mana ia diduga telah meninggal dunia selama 10 hari sebelum ditemukan. Sementara diketahui, teman Tiwi masih menerima chat balasan dari ponsel Tiwi di tanggal 23 Juli. Akun sosmed Tiwi juga masih meretweet postingan di tanggal 24 Juli. Atas kejanggalan ini polisi melakukan penyelidikan dan penyidikan secara intensif. Aditya Hanafi, yang saat itu merupakan pelaku yang menghilangkan nyawa Tiwi, tetap bersandiwara menutupi kejahatannya. Ia bahkan ikut mengantarkan jenazah Tiwi ke rumah sakit.
dan menjadi saksi saat polisi sedang melakukan penyidikan. Namun rupanya, sandiwara itu harus berakhir. Setelah mengumpulkan bukti yang cukup, polisi kemudian menangkap Aditya Hanafi yang menyerahkan diri dan kemudian mengakui semua kejahatannya pada Tiwi. Rekonstruksi kejadian lantas dilakukan pada tanggal 8 Agustus di Desa Soagi Malaha dengan 33 adegan yang memperlihatkan detail kejahatan. Warga setempat murka menyaksikan kekejaman Hanafi. Polisi bahkan terpaksa harus mengerahkan 50 personel agar rekonstruksi dapat dilakukan. Akibat perbuatannya, Hanafi yang saat ini berusia 27 tahun dijerat pasal 340 dan atau 339 subsider 351 ayat 3 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati atau 20 tahun kurungan penjara. Adapun Almira, istri Aditya Hanafi, yang juga teman sekantor sekaligus teman serumah Tiwi, menolak memberikan keterangan dan mangkir dalam memenuhi panggilan polisi dengan alasan syok. Banyak pertanyaan terkait kemungkinan keterlibatan istri Hanafi ini, mengingat Almira adalah pemilik kunci rumah dinas BPS yang diakui telah diduplikasi oleh Hanafi. Sampai bertemu kembali pada kasus-kasus berikutnya. Tetaplah di channel ini.